Ya, selamat berjumpa kembali dan kita lanjutkan membaca buku Menonton Bengkel Teater penyusun Edi Haryono. Ionesco merupakan suatu perlawanan terhadap teater literer itu. Teaternya adalah teater anti-literer, tidak menuruti kerangka suatu tema tertentu, non-tematis, dan sekaligus anti-fatwa. Seperti dikatakannya sendiri, karya-karyanya merupakan ungkapan suasana hati, bukan ideologi, suatu impuls, bukan suatu program. Ionesco, Mespis et Moi, dalam Notes et Contrast Notes, Guillemard, Paris, 1966, halaman 283. Jelas, suatu kerja yang terutama hendak menggambarkan suasana hati serta impuls akan terbentur kepada terbatasnya kata-kata. Dunia verbal saja tak cukup untuknya. Seperti yang dikatakan George Steiner, kritikus Amerika yang terkemuka itu, dewasa ini dunia kata-kata sudah menciut. Dikutip oleh Martin Esslin dalam The Art of the Absurd, New York, 1965, halaman 297. Sebuah buku yang penting untuk mengetahui seluk-beluk teater-teater Ionesco dan lain-lain. Kesadaran akan terbatasnya kata-kata dan bahasa manusia seperti ini memang sudah lama dikemukakan. Dalam filsafat kita sering teringat pada Bergson, seorang pemikir yang ketat sekali di hati orang-orang, yang dekat sekali di hati orang-orang, yang menghayati kehidupan karena suasana hati dan keadaan batin tidak dapat dinyatakan dengan pertolongan kata-kata. Sebab kata-kata membuat menjadi statis segala yang pada hakikatnya bergerak, mengalir, dan berubah-ubah. Itulah sebabnya drama-drama Ionesco menunjukkan pula semacam krisis kepercayaan kepada bahasa. Ia menyebut Biduanita Botaknya, suatu drama di mana dialog-dialog menjadi kalut dan tidak communicable, sebagai sesuatu la tragédie du langue, tragedi bahasa. Siapa yang pernah menonton atau membuka drama Taman dari Iwan Simatupang juga akan melihat betapa orang-orang berkata-kata, tetapi pada hakikatnya hampir-hampir tidak bisa berkomunikasi sama sekali. Krisis kepercayaan kepada bahasa ini terutama tertuju kepada sloganisme. Ionesco dengan tepatnya menyebut slogan-slogan sebagai bahasa otomatik, di mana orang berkata-kata tetapi pada hakikatnya tidak berbicara apa-apa. Parler pour ne rien dire, di mana orang ngomong tanpa mengungkapkan kepribadiannya, hanya mengulangi klise-klise tanpa kehidupan batin sama sekali. Memang bahasa slogan amat efektif untuk menghimpun massa, untuk menyatukan kelompok manusia secara seragam, sebab sifatnya horizontal dan tidak berkepentingan dengan pribadi masing-masing kita. Tetapi ia tidak bisa berbicara dari hati ke hati. Apa yang menjadi masalah pribadi, kemerdekaan pribadi dianggap tidak ada. Suatu gerakan totaliter, karenanya selalu menggunakan bahasa slogan semata-mata. Jika di atas dikatakan bahwa kata membuat jadi statis apa yang pada hakikatnya bergerak, mengalir dan berubah-ubah serta konkret, maka slogan lebih dari itu. Ia meniadakan sama sekali suasana hati manusia. Bahasa slogan cuma terdiri dari ungkapan hal-hal yang abstrak, revolusi kepribadian nasional, keadilan dan kebenaran, manipol, manikebu. Dua kata terakhir ini kita jumpai dalam klimaks drama Biduanita Botak, saduran Jim Adilimas. Orang tak pernah bisa melihat, meraba, mencium secara langsung apa-apa yang dikatakan di situ. Orang cuma menerimanya dan percaya hidup dalam tirani kata-kata, tanpa ekspresi yang bebas, jujur, dan spontan.
Kesenian Ionesco adalah kesenian yang memberontak pada tirani ideologi dan kata-kata secara sadar. Bahkan jika kata-kata dirasakan terlalu beku karena ditekan oleh ketentuan-ketentuan logika, ia pun bertanya, kenapa suatu isi yang seharusnya hanya diekspresikan dalam imaji-imaji harus diterjemahkan ke dalam bahasa yang logis? Dengan memahami kesenian Ionesco secara demikian itulah, pada hemat saya, kita bisa membuka diri pada improvisasi-improvisasi W.S. Rendra dengan mini katanya. Adalah suatu usaha untuk berekspresi secara langsung tanpa terikat pada alat-alat verbal, seperti Ionesco. Kesenian Rendra adalah kesenian ekspresi yang bebas, jujur, karenanya jujur dan spontan, atau paling tidak merupakan suatu usaha ke arah itu. Oleh karenanya bukan kebetulan kita jika bentuknya adalah improvisasi. Belum pemanasan. Saya tidak mengatakan bahwa Rendra kini sedang terpaut pada pengaruh Ionesco. Bagi saya, sebab pokok mengapa ada persamaan antara kesenian Ionesco dengan kesenian Rendra terletak pada diri Rendra sendiri. W.S. Rendra adalah pada mula dan pada akhirnya seorang penyair. Sebab hanya penyairlah yang paling peka terhadap hambatan-hambatan bagi suatu ekspresi yang bebas, jujur, dan spontan. Dalam hal ini, hambatan-hambatan bahasa, keterbatasan dunia verbal. Ketika membuat sebuah resensi atas Oedipus Rex dan Sophocles dan Kereta Kencana dari Ionesco, Rendra beberapa tahun yang lalu, maksudnya Ionesco-nya Rendra beberapa tahun yang lalu, saya kira-kira mengatakan bahwa puisi dalam Oedipus Rex diterjemahkan dan disutradari oleh Rendra juga, terutama terdapat dalam dialog. Sedang Kereta Kencana bukan hanya suasana dialog saja, tetapi juga secara struktural adalah puisi semata-mata. Dan bebop pun adalah, berhasil atau tidak, sebuah puisi. Sebuah puisi tanpa kata-kata. Saya pernah mengutip Archibald MacLeish, "A poem should be wordless as the flight of birds." Dengan cara yang lebih terang, puisi harus menghindarkan diri dari kecerewetan kata-kata dan sedapat mungkin langsung menggambarkan suatu situasi. Puisi bukanlah sederetan kalimat-kalimat indah, tetapi ungkapan sesuatu yang konkret. Ia berbicara dari hati ke hati. Sebab itu, ia lebih merupakan suatu isyarat yang diam dan bukan omongan yang bising. Menonton bebop oleh sebab itu memerlukan sikap seperti waktu kita membaca puisi atau mendengarkan musik. Cara menikmati karya-karya modern, cara membaca puisi misalnya, adalah amat berbeda dengan cara membaca sebuah sajak huahwe. Membaca sajak huahwe untuk menebak nomornya tidak berarti berkomunikasi dengan penyair dan sajaknya. Konsentrasi pikiran yang kita lakukan waktu menebak huahwe bersifat meneliti, menganalisa, dan mengerti apa yang dimaksud oleh tiap-tiap kalimat. Mirip agaknya dengan sikap seorang jaksa membaca baris-baris kalimat KUHP. Sebaliknya, membaca puisi, berdialog dengan puisi, tidak mempergunakan konsentrasi pikiran seperti itu. Dalam memahami puisi, sikap kita adalah sikap seorang yang berbicara dengan isyarat-isyarat yang diam dan intim. Sikap seorang yang menerima utuh ungkapan-ungkapan yang ditujukan ke dalam hati. Puisi yang baik, konon, kata T.S. Eliot, berkomunikasi sebelum kita mengerti. Mengapa sering terjadi salah komunikasi antara penonton-penonton dan pergelaran-pergelaran seni modern? Saya kira oleh sebab penonton-penonton itu mencoba menebak. Kesenian bukanlah teka-teki iseng. Untuk berkomunikasi dengannya, kita harus kembali kepada kehidupan intuisi dan bukannya menebaknya lewat suatu pemikiran diskursif, panca indera, perasaan, dan bukannya cuma akal,
harus kita buka kembali untuk menikmati suatu hasil seni umumnya, terutama seni modern. Sebab seni modern bersifat lebih implisit dari eksplisit. Untuk menikmatinya, kita sendiri perlu bersikap kreatif sebagaimana sang seniman sendiri. Kesenian yang bukan hiburan, seni yang kreatif tidak dimaksudkan untuk melupakan kesedihan-kesedihan atau kenyataan hidup kita pada umumnya. Juga seni kreatif tidak menjanjikan fatwa apapun, khotbah atau propaganda apapun. Ia tidak memberi nasihat karena sifatnya yang demokratik. Ia membiarkan kita melatih kehidupan rohaniah kita masing-masing, mencari sendiri dan menemukan sendiri. Kesenian, terutama seni modern, tidak berpretensi sudah mengatakan kebenaran. Ia hanya memberi isyarat, sekali saja, agar kita masing-masing terbuka untuk kebenaran itu. Semuanya ini, sekali lagi, dikatakannya secara implisit. Ia tidak menjelaskan dirinya sendiri sampai selesai. Seperti hidup ini pun tak kunjung selesai menjelaskan dirinya. Ia justru menyadarkan kita akan misteri-misteri yang tak habis-habisnya dalam diri kita dan di luar kita. Barangkali dengan sikap demikian, karya-karya semacam bebop justru lebih jelas bagi kita. 1968, Yogyakarta, halaman Bengkel Teater, Januari 1968. Eksperimen-eksperimen di bawah tiang listrik. Di manakah kau saudaraku? Topi dan tertawa. Bebop, Rambatera-terata. Cat. Pemain: Azwar AN, Murti Purnomo, Bagdi Sumanto, Sumbono, Supomo, Titik Broto, Yani, Sumartini PR, Amak Baljun, Khairul Umam, Sukenda, BS Aroni. Institut Tari Wisnuwardana, Aula Bank Tabungan Pos, 6 Juni dan 19 Juni 1968 jam 20.00. Pemain: Khairul Umam, BS Aroni, Rendra, Murti Purnomo, Titik Broto, Putu Wijaya, Azwar AN, Amak Baljun. Foto karya Dian Suwarjono, Murti Purnomo dan Wid Senjayani dalam eksperimen Vignet Katakana. Di latar belakang nampak samar Putu Wijaya. Ketiganya ikut terlibat dalam penggalian beberapa eksperimen bersama Rendra dan Azwar AN di tahun-tahun awal Bengkel Teater. Berpentas di berbagai kota dan bermacam-macam kesempatan, termasuk memainkan bebop di satu-satunya televisi Indonesia, TVRI. Kedaulatan rakyat, Bengkel Teater yang bengkel, Dr. Andes Wisnuwardana. Pulang dari Amerika seputar tahun 1967, nampaknya Rendra masih memerlukan waktu penyesuaian dengan alam baru. Ia datangi tempat-tempat latihan teman-teman lama, sekedar memperoleh data situasi. Kemudian disampaikan niatnya melakukan kegiatan teater dalam wadah baru yang diberi nama Bengkel Teater. Nama yang tak seindah nama grup-grup teater sebelumnya, tetapi telah mencerminkan keunikannya. Suatu kesempatan jumpa, penulis menanyakan apakah dengan nama itu ia bermaksud membengkeli kehidupan teater yang dirasakan ada kerusakan di zamannya. Ia belum memberikan ketegasan. Dan selama ini, memang secara langsung ia tidak berbuat demikian kepada luar lingkungannya. Ia tak suka mencampuri urusan orang lain. Idealnya, pembetulan teater ia kenakan di grupnya sendiri. Sekalipun demikian, pengaruhnya menyusupi kehidupan teater lain-lain grup, mewujudkan gaya yang diikuti oleh generasi baru, dan angkatan pertama Bengkel Teater benar-benar sebagai buah perbaikan atau kreasi bengkel yang terwujud teater baru, seperti Putu Wijaya, Khairul Umam, Azwar AN, Murti Purnomo, yang berkembang masing-masing sebagai tokoh-tokoh teater dengan gayanya masing-masing. Penampilannya yang pertama di Yogya, di Bangsal Suno Budoyo, merupakan bentuk teater baru yang berjudul sebagai Gerak Indah
atau mini kata. Karena hampir-hampir tanpa kata-kata, sejenis genre tari tetapi tidak mengutamakan stilasi gerak, melainkan lebih pada abstraksi nilai-nilai yang diungkapkan lewat sikap dan komposisi. Atas blocking sistem yang teliti, kadang-kadang simbolis, seperti bebop, rambaterata-rata. Suatu karya yang sangat halus dalam pelontaran kritik dan masih bersifat umum. Keanehan pentas ini telah memberikan sumbangan bagi penyegaran teater yang tradisional konvensional, dan generasi muda kini banyak menganut dengan bentuk-bentuk teater absurd. Suatu bentuk yang menuntut imajinasi dan daya pikir serta intelijensi penonton, yang merupakan kebanggaan tersendiri di kalangan remaja kita. Walaupun semua bengkel teater pada pementasannya di Sono Budoyo itu dilempari batu, dan pengunjungnya pun masih dapat dihitung dengan jari. Basis Variasi Budaya Juni 1968, kegiatan kebudayaan di Yogyakarta. Akhir-akhir ini kota Yogyakarta memperlihatkan kegiatan-kegiatan dalam bidang kebudayaan yang patut dicatat di sini. Setelah pada bulan Maret yang lalu, Saudara W.S. Rendra dengan bengkel teaternya memperkenalkan dirinya kepada masyarakat Jakarta melalui beberapa pementasan studi dan improvisasi. Satu di antaranya yaitu bebop juga disiarkan melalui TV. Maka bulan Juni ini sampai 2 kali masyarakat Yogyakarta diberi kesempatan menyaksikan hasil-hasil seni modern ini. Sayanglah bahwa kedua pementasan ini mengalami beberapa gangguan. Yang pertama, di Gedung Koperasi Batik berkesempatan dengan hari ulang tahun Laskar Arif Margono dari pihak sementara penonton. Yang kedua, di Gedung Sono Budoyo bukan dari pihak penonton, melainkan dari orang-orang luar yang mulai melemparkan batu-batu. Dalam panel diskusi yang diselenggarakan oleh Dwi Mingguan, Gema Mahasiswa pada tanggal 9 Juni, berikut Saudara W.S. Rendra dalam prasarannya tentang kegiatan kesenian dan kesusastraan dengan halus menyindir reaksi dari sementara kalangan masyarakat itu ketika ia mengemukakan bahwa pertumbuhan seni yang kreatif membutuhkan suasana toleransi dari masyarakat sekitarnya. Artinya, supaya penolakan terhadap suatu bentuk seni hendaknya dilandaskan pada argumen-argumen rasional. Perlu dicatat di sini bahwa pelemparan batu memang dalam masyarakat primitif dan irasional merupakan suatu demonstrasi terhadap sesuatu yang tak dapat dimengertinya, atau dalam kemunafikannya dianggap haram seperti malam hiburan antara pemuda-pemudi. Adapun kedua prasaran lain yang diajukan dalam panel diskusi itu ialah pers dan penerbitan oleh Bapak Sundoro dan segi perencanaan kota oleh Insinyur Pramono Atmadi. Basis Varia Budaya Agustus 1968, Teater Murni, Dik Hartoko. Pada tanggal 19 Juli, para peminat seni drama di Yogyakarta diberi kesempatan kembali menyaksikan serta menilai hasil bengkel teater yang diasuh W.S. Rendra. Adapun pementasan yang dipertunjukkan ini sebuah repertoire komplit yang secara nonstop dipergelarkan selama 3,5 jam. Sebuah program yang berat bagi para pemain sendiri maupun bagi para penonton. Untunglah bahwa kali ini tidak terjadi insiden-insiden seperti pada pementasan-pementasan dulu. Para hadirin diantaranya juga seniman-seniman dari Jakarta dan Bandung seperti misalnya Ai Prosidi, Wing Karjo, dan Zaini KM. Menyaksikan pementasan dengan tenang sehingga tepuk tangan pun tidak meluap-luap. Boleh dikatakan bahwa pada umumnya pementasan ini sungguh bermutu tinggi, lain dari yang lain, dan menuntut perhatian serta penilaian dari para penonton terus-menerus. Apalagi karena teater murni di sini harus ditafsirkan sebagai teater tanpa teks, tanpa bahasa. Hanya beberapa suara dan kata saja yang diperdengarkan, lain tidak. Sehingga dari gerak-gerik para pemain harus disimpulkan apa yang dimaksudkan.
Jelaslah bahwa interpretasi dan apresiasi serupa ini hanya dapat dilakukan oleh publik yang cukup terdidik dan tidak terikat oleh kategori-kategori dari textbook. Bila saya ditanyai, bagian-bagian manakah dari acara yang serba lengkap ini serba menarik, maka pilihan saya akan jatuh pada Di Manakah Kau Saudaraku, Ramba Tera Terata, dan Bip Bob. Deklamasi khotbah oleh W.S. Rendra sendiri mungkin dapat ditafsirkan sebagai sebuah revolte dari seorang seniman terhadap apa yang ia sendiri rasakan sebagai kemunafikan kaum beragama, namun oleh kebanyakan penonton mungkin juga ditafsirkan sebagai sebuah persiflage, kalau tidak blasfemi. Dan siapakah berhak menjatuhkan hukum terhadap suatu umat, sekalipun melalui ekspresi seni? Acara terakhir yakni Cat mengecewakan, karena menurut hemat saya tidak bermutu seni, hanya bersifat banyolan yang murah, kasar, dan vulgar. Tetapi catatan-catatan kritis tidak mengurangi apresiasi saya terhadap mutu produksi ini yang jarang tercapai di negara kita. Keesokan harinya, Persatuan Pengarang Indonesia yang mungkin masih hidup di Yogyakarta mengadakan sebuah diskusi mengenai pementasan ini yang dihadiri oleh kurang lebih 50 orang peminat. Kata pengantar terhadap teater murni ini oleh Arif Budiman, yang selain seorang pengarang dan budayawan juga merangkap seorang dokterandus dalam ilmu jiwa. Dengan mempergunakan kategori-kategori masyarakat tradisional dan masyarakat modern, Saudara Arif berusaha mendekati hasil seni ini sebagai suatu sumbangan dari seorang seniman agar masyarakat itu terbangun dari hidup tradisionalnya, lalu secara individual dengan tanggung jawab penuh membina sendiri nilai-nilainya. Dalam wawancara selanjutnya diterangkannya bahwa pertentangan yang sesungguhnya terdapat antara manusia yang hidup secara otomatis, terikat oleh macam-macam belenggu sosial, dan manusia yang hidup secara bebas, merdeka, dengan bertanggung jawab sendiri atas perbuatan-perbuatannya. Melalui hasil seninya, Saudara W.S. Rendra berusaha menimbulkan efek shock sehingga orang-orang akan terbangun oleh pola hidupnya yang serba otomatis. Tinggal sekarang pertanyaan, berapakah jumlah orang yang berkesempatan mengalami terapi shock ini? Dan terhadap berapakah terapi ini akan berhasil? Dari prakteknya seorang psikologi, seorang Arif sendiri menceritakan bahwa hanya orang-orang kuat dapat diajak untuk menerobos dindingnya yang kuno. Tetapi orang-orang yang kuat kepribadiannya dikembalikan kepada lingkungan mereka yang semula agar hidup secara harmonis. Kalau terapi ini diterapkan terhadap suatu masyarakat, maka siapakah yang menjamin bahwa sang pasien itu termasuk orang yang struktur kepribadiannya kuat? Interpretasi dari Arif oleh W.S. Rendra tidak dibantah. Tetapi ketika ditanya apakah melalui seni ini ia ingin berdialog dengan masyarakat, maka jawabannya, saya hanya ingin mengekspresikan apa yang saya rasakan sendiri. Lain tidak. Mau tidak mau, seorang seniman mempunyai sebuah pesan bagi masyarakat sekitarnya. Pesan itu mungkin terasa tidak enak atau untuk sebagian kita tolak. Namun tak dapat disangkal bahwa dalam dunia seni drama Indonesia telah tercapai suatu taraf yang baru yang mendorong kita untuk mengadakan retrospeksi dan penilaian kembali secara kritis terhadap terhadap macam-macam patokan dalam hidup kita. Sinar Harapan, 10 Agustus 1968, halaman 7. Halaman 9. 7. Ceramah Rendra. Drama modern Indonesia mempergunakan teks. Penyair dan dramawan Indonesia terkenal, W.S. Rendra, pada tanggal 17 Juli kemarin memberikan ceramah mengenai kehidupan drama modern di Indonesia di Fakultas Sastra Unpad. Sebelum membicarakan drama modern di Indonesia, terlebih dulu Rendra mengawali ceramahnya dengan pengertian modern pada drama. Menurut Rendra, di Barat, drama modern merupakan kebalikan drama klasik. Tetapi di sini tidak demikian halnya.
karena tradisi kita tidak mengenal aliran-aliran romantik, klasik, neoklasik, dan lain sebagainya. Drama modern di Indonesia ialah drama yang mempergunakan teks. Jadi sebagai lawan dari drama tradisional yang tanpa teks. Oleh karena itu, drama-drama klasik barat pun haruslah dianggap sebagai drama modern pula. Demikian kata Rendra. Keadaan yang demikian disebabkan karena pada dasarnya sampai sekarang kebudayaan Indonesia lebih merupakan kebudayaan lisan dan belum lagi merupakan kebudayaan tertulis seperti dunia barat. Dalam kebudayaan lisan, maka yang dipentingkan ialah unsur kolektivisme dan bukan unsur individu. Dengan masuknya pengaruh kebudayaan barat yang bersifat tertulis, maka perkembangan drama Indonesia pun mengalami perubahan pula. Rendra menambahkan bahwa drama modern umurnya relatif masih sangat muda, yaitu dengan para pelopornya Muhammad Yamin serta Sanusi Pane. Dalam kesempatan tanya jawab setelah ceramahnya berakhir, Rendra mengemukakan bahwa drama eksperimentalnya, Bebop, pada suatu masa akan mempunyai saham dalam perkembangan drama Indonesia. Kalau sampai saat ini belum bisa dinikmati dan dimengerti oleh masyarakat, tidak apa. Akhirnya toh unsur ini akan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat kita juga, karena para seniman merupakan hati nurani bangsanya, kata Rendra. Malamnya diadakan pertemuan antara Rendra dengan Paguyuban Pengarang Sastra Sunda, PPSS, dan Rendra banyak mengisahkan pengalaman dan kesannya tentang kehidupan kesenian selama bermukim di Amerika Serikat selama 3 tahun. AR Sinar Harapan 16 Agustus 1968. Surat Budaya dari Yogya, Fungsi Unik Teater Rendra, Darmanto JT. Sesungguhnya kata murni harus dipertanggungjawabkan, seperti halnya kita mengatakan puisi murni ialah puisi yang berusaha untuk utuh dalam kodratnya, menyingkirkan pamrih-pamrih di luar kodrat puisi itu sendiri, menangkap ide dengan image puitik, dengan bahan bahasa, dengan intuisi puitik. Dengan demikian sungguh tidak ada norma yang memiliki kekuatan formal dalam penciptaan. Tidak demikianlah Rendra. Dalam pementasan-pementasan teater murninya yang baru lalu, sebaliknya, jika orang menyatakan bahwa teater Rendra tanpa tema, saya menolak itu. Karena semuanya jelas merupakan konflik antar individu dengan kolektivitas ataupun antar kebebasan dengan kekuasaan. Kalau dibilang tanpa plot, lebih pula tidak. Apalagi kalau dibilang samar-samar, saya kurang mengerti apa yang samar-samar. Rendra sekadar mau melepaskan diri dari yang konvensional, yang literer. Kita tak usah lalu mengatakan bahwa Rendra kalah. Kalau ia masih memakai yang literer, itu dalam beberapa keadaan terpaksa. Namun yang begini ini memang selalu memunculkan ekstremis-ekstremis lain. Contoh, modernisasi menurut Arif Budiman memberikan kemutlakan kebebasan pada individu. Kalau terjadi keributan, itu bukan hanya masalah pengertian modern. Akan tetapi Arif Budiman menjelaskan hubungan antar individu dengan individu, serta individu dengan kelompok. Seolah-olah melulu perang, itulah hubungan antar individu dengan kelompoknya, ataupun malah dengan individu lain, termasuk dirinya sendiri. Sudah jelas, ini kemudian membawa suatu shortcut yang lain untuk menangkap hidup, dari teater literer konvensional menuju ke vinyet katakana memang jauh dan revolusioner. Tapi dari balet menunjukkan ke vinyet katakana cukup dekat dan bahkan mempergampang diri kalau bukannya mendekadekan diri. Begitupun dari teater konvensional literer menuju ke cacat cukup jauh, tapi dari banyolan atau karikatur cukup dekat. Demikian pula dari teater konvensional literer ke bebop atau ke topi, pedang, dan tertawa memang cukup jauh, tapi dari pantomim ke sana cukup dekat, atau bahkan dari puisi. Sehingga sekarang, kenapa kita tidak pakai yang cukup dekat ini? Saya jadi ingat Saini KM bilang bahwa di Bandung, Jim Adilimas, ada teater total yang paling tepat diekspresikan dengan tari. Ya dengan tari. Yang paling tepat diekspresikan deklamasi, ya dengan deklamasi.
Yang paling dekat dengan nyanyi, ya nyanyi dan seterusnya. Dan hasilnya tak jauh dari ini semua. Namun di atas segalanya ini adalah sesuatu yang telah membuka moralitas baru dari society kita, society museum ini. Ia membuka kemungkinan-kemungkinan baru. Dan kalau boleh pakai istilahnya Iwan Katz, revolusioner yang sesungguhnya, dan bukanlah sekadar revolusioneran ala para politisi. Inilah yang terutama fungsi dari teater Rendra ini. Apalagi kalau kita lihat latihan-latihan yang diadakan, persiapan untuk ini dengan konsentrasi, gerak indah, respons dan lain dan seterusnya sangat penting. Sedang masalah keutuhan karakter, tema dan seterusnya yang masih improvisatoris. Mungkin setelah penggapaian selanjutnya dengan properti serta aktor-aktor yang ada akhirnya akan lebih sempurna daripada penciptaan naskah drama konvensional tanpa laboratorium teater. Di samping itu kami masih ada rencana sendiri di Yogyakarta, membubarkan grup studi budayawan Kristen yang sudah berumur 4 tahun. Memang masih merupakan bahan diskusi yang hangat, namun kecenderungan untuk membubarkan lebih kuat dengan mengingat kemampuan kita berdemokrasi sekarang dalam menggolongkan yang fatal. Saya kira ini harus kita pelopori, membubarkan kelompok-kelompok yang membawa konsekuensi sektarianisme sebelum keadaan menjadi lebih parah lagi. Itulah pertimbangan kami yang pertama-tama. Di samping memang ke dalam gua memperingatkan keadaan kekristenan kita dalam proses modernisasi ini yang belum jelas lagi perspektifnya dan masih harus digarap oleh para Kristen. Doakanlah agar tindakan kami tidak sia-sia adanya. Mas Oyik tercinta, Satyagraha Hurip, editor. Baiklah, sekian dulu surat panjang dari Yogyakarta. Teriring salam buat kawan-kawan semuanya se-Nusantara. Yogyakarta akhir Juli 1968. Catatan redaksi, dalam surat terakhir grup studi ternyata jadi membubarkan diri.